Shalom, Bapak, Ibu, Guru, Trimulya, Mister, dan Miss yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada hari ini kita boleh kembali bersekutu bersama. Kita bersama akan merenungkan bagian dari firman Tuhan dengan tema visi yang Tuhan telah berikan. Bapak, Ibu, Guru yang terkasih di dalam Tuhan, kita akan belajar dari kitab Ezra, pasal 3, 4, 5, dan 6. Kita boleh menyaksikan bagaimana kitab Ezra adalah kelanjutan dari Perjanjian Lama, kitab 2 Tawarikh, yang menunjukkan bagaimana Allah memenuhi janjinya, memulangkan umatnya ke tanah perjanjian setelah 70 tahun di pembumbangan. Eksodus kedua, Israel keluar dari Babel, dan memang hanya sisa yang setia yang memilih pulang meninggalkan Babel. Ezra adalah nama pribadi yang berarti Yahweh menolong. Di dalam kitab Ezra ada pengharapan bahwa umat Tuhan kembali ke tanah perjanjian sebagai penggenapan mesianik ke tempat di mana ada kota Bethlehem, kota Yerusalem. Sebab toh Yesus akan dilahirkan di Bethlehem, bukan di Babelonia. Bapak, Ibu, guru-guru yang terkasih di dalam Tuhan, dari tema kita, The Vision That God Has Given to Us, kita bisa belajar. Yang pertama, jangan melupakan visi yang Tuhan telah berikan. Di dalam Ezra pasal 1, ayat 1-4, melalui pembacaan firman ini, kita bisa menyaksikan bagaimana Tuhan sudah mengaturkan dalam kedaulatannya, memakai raja asing, yakni Raja Persia, yang bernama Raja Kores, untuk memulangkan orang-orang Yahudi di pembuangan ke tanah perjanjian, ke tanah Yehuda, ke Yerusalem. Untuk apa? Mendirikan rumah baginya, mendirikan rumah Tuhan. Inilah visi yang Tuhan berikan bahkan kepada raja asing. Ketika kita kemudian menyaksikan bagaimana visi ini Tuhan genapkan, Tuhan nyatakan dengan mengangkat seorang raja asing, Raja Koresi, supaya menggenapkan firman-Nya, mengerjakan rencananya. Tuhan menggerakkan hati Raja Koresi untuk bisa memenuhi penggenapan firman Tuhan yang pernah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Bukankah orang bijak pernah mengatakan, hati raja seperti batang air di dalam tangan Tuhan. Dialirkannya kemana ia ingini. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang punya mau, Tuhan yang akan mewujudkan rencananya. Bapak, Ibu, Guru, Trimulya yang saya hormati, tentu kita sangat kenal dengan visi Sekolah Kristen Trimulya, menjadi lembaga pendidikan Kristen unggulan yang mengutamakan iman, integritas, dan ilmu. Inilah visi yang Tuhan tanamkan kepada segenap keluarga besar Sekolah Kristen Trimulya. Dan secara khusus juga kepada para guru, Mister dan Miss. Bagaimana dengan menjadi guru-guru yang mengungkapkan iman, yang menunjukkan integritas, serta ilmu. Dengan demikian, kita terus tidak akan pernah lupa kepada visi yang Tuhan
sudah berikan. Yang kedua, untuk bisa melakukan visi itu, kita perlu pertolongan Tuhan untuk terus dikuatkan, karena akan ada masa-masa sulit di mana kita tetap harus berjuang. Bapak Ibu Guru, di dalam Esra pasal 4 diberitahukan kepada kita ada lawan dari orang-orang Yehuda itu, yang juga mendengar bagaimana orang-orang yang pulang dari pembuangan sedang membangun bait suci bagi Tuhan. Lalu apa yang dilakukan para lawan ini? Maka dilakukan dengan cara melemahkan semangat, bahkan membuat mereka yang sedang membangun itu takut untuk membangun. Mereka juga menyogok para penasehat, para pemimpin untuk melawan orang-orang Yehuda dan menggagalkan rancangan mereka. Tentu bukan hal yang asing. Bagi kita juga, jika kita mengalami tantangan, kita mengalami ada waktu-waktu di mana kita sangat kesulitan. Sebagaimana juga ketika bangsa ini sedang membangun. Tapi di sanalah juga Tuhan itu sudah punya berbagai cara untuk menolong. Di pasal 4 juga di ayat 23 dikatakan dengan kekerasan mereka memaksa orang-orang menghentikan pekerjaan. Sehingga waktu itu terhentilah pekerjaan membangun rumah Allah. Dalam situasi sulit, tapi Tuhan tetap punya cara untuk menolong. Di pasal 5 ayat 1-2 disampaikan ada Nabi Hagai dan Sakaria yang bernubuat, yang memberikan dorongan, memberikan pemberitaan firman terhadap orang-orang Yahudi. Sebagaimana dikatakan di ayat 2, mereka orang-orang Yahudi didampingi dan dibantu oleh nabi-nabi. Di masa sukar, Tuhan sediakan hamba-hambanya untuk menolong umatnya. Nabi Hagai, Tuhan pakai untuk memberi semangat. Ketika disampaikan oleh Nabi Hagai, pesan Tuhan jangan pernah dilupakan. Aku ini menyertai kamu, demikianlah firman Tuhan. Demikian juga di ayat 14 dari Hagai pasal 1. Tuhan menggerakkan semangat sehingga mereka terus melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan yang sempat terhenti karena adanya tantangan. Nabi Hagai juga dengan berkat Tuhan minta supaya mereka menguatkan hati 3 kali di ayat 5. Kuatkan hatimu. Demikian firman Tuhan. Kuatkan hatimu. Besarkan hatimu. Jangan tawar. Hai segala rakyat negeri. Bekerjalah. Sebab aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Bapak Ibu Guru, Mr. dan Miss, kita yakin penyertaan Tuhan selalu yang terbaik. Demikian juga Nabi Sakaria yang hidup bersamaan di masa Nabi Hagai. Yang juga pada saat itu Tuhan berikan bimbingan untuk bisa menolong umatnya. Dengan meyakinkan bahwa Tuhanlah yang mengutus Nabi Sakaria untuk berbicara supaya mereka dikuatkan dan tetap mendirikan bait Tuhan. Orang dari jauh akan datang turut membangun. Dan kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Yakinlah bahwa ada Tuhan yang menolong. Sehingga ketika kita di dalam masa-masa sulit, disinilah kita juga diingatkan akan visi dari hidup kita di dalam tugas pekerjaan dan tanggung jawab kita. Khususnya
sebagai guru-guru adalah integritas. Sebuah keterpaduan, keutuhan, jujur, dan dapat dipercaya. Tetap berada di dalam keutuhan antara tutur kata dan tindakan. Walaupun itu tidak gampang ketika tantangan terjadi. Seperti dalam ungkapan bahasa Jawa, guru itu digugu lan ditiru. Digugu itu dituruti, bisa dipercaya, bisa diikuti. Demikian juga ditiru, itu artinya menjadi panutan. Integritas, tetap belajar, bekerja, melayani dengan rajin. Walaupun mungkin yang lain tidak melakukan dengan rajin. Integritas, tetap setia, walaupun yang lain tidak setia. Sebab disitulah ujian kepada kita sebagai para guru sedang berlangsung. Ketika ada lawan, ketika ada tantangan, ketika ada kesulitan, disitulah pembentukan pribadi kita sedang berlaku. Mr. dan Miss, yang ketiga, dari visi yang Tuhan berikan adalah bahwa kita juga berserah kepada Tuhan untuk memperbaharui visi kita melakukan panggilannya. Esra pasal 6, para tua-tua orang Yahudi melanjutkan pembangunan dengan lancar, digerakkan oleh nubuat Nabi Hagai dan Nabi Zakaria. Mereka menyelesaikan pembangunan menurut perintah Allah. Oleh berkat Tuhan, oleh penyediaan Tuhan, oleh kekuatan Tuhan, maka visi pembangunan rumah Tuhan bisa diwujudkan. Bapak Ibu, guru yang terkasih di dalam Tuhan, maka di pasal 6 itulah kita membaca bagaimana pembangunan selesai, bagaimana pembangunan itu juga kemudian diresmikan dengan ditakbiskan rumah Allah itu. Dan segenap penduduk, segenap disebut para imam, orang Lewi, orang-orang yang pulang dari pembuangan, merayakan pentahbisan rumah Allah dengan sukaria. Esra 6 ayat 16. Bahkan mereka kemudian berlanjut dengan merayakan Paskah. Paskah pertama sejak mereka pulang dari pembuangan. Luar biasa, bukan? Mereka menyatakan bakti mereka kepada Tuhan. Tuhan sudah memberi visi untuk mendirikan rumah baginya. Maka visi itu tidak boleh dilupakan. Kalau ada tantangan, dan pastinya ada, maka tetaplah terus berharap pada Tuhan. Karena Tuhan siap dan selalu punya cara untuk menolong, menyediakan yang diperlu, termasuk orang-orang di sekitar kita yang bisa meneguhkan panggilan dan juga tugas karya kita bersama. Dan lebih lagi yang ketiga, kita yakin, kita berserah kepada Tuhan, mohon Tuhan terus yang memperbaharui visi itu untuk terus bisa tetap kita jalani dengan berkat pimpinan Tuhan. Visi di dalam Perjanjian Lama adalah penglihatan yang punya maksud khusus, bahkan memberi arah ketika tanpa arah. Di dalam Amsal 29 ayat 18, bila tidak ada wahyu atau visi, menjadi liarlah rakyat. Adalah seorang biarawan abad keempat, namanya Telemachus. Dia bertindak atas visinya tentang dosa. Dia tidak dapat berbuat banyak, tapi dia buat apa yang dia bisa. Dia
berhasil menghentikan tradisi brutal gladiator. Bapak Ibu guru, para Mister dan Miss, tentara Amerika jumlahnya paling besar di dunia. Maka kalau ada krisis-krisis di belahan dunia, banyak tentara Amerika dikirim ke berbagai tempat. Rekrutmen mereka mengangkat tema yang sungguh efektif, membuat orang-orang muda Amerika mau jadi tentara. Kenapa? Karena diberi visi, be all you can be, join the army. Kamu mau jadi orang, ayo gabung jadi tentara. Maka banyak anak muda mau menjadi sebagaimana yang divisikan, be all you can be. Mimpilah setinggi langit dan raihlah mimpimu itu. Rasul Paulus secara jelas menyatakan apa yang menjadi kerinduannya. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia. Mengenal Tuhan Yesus dan terus belajar bersama di kaki Tuhan di dalam doa dan firman. Senantiasa bersekutu pribadi dengan Tuhan Yesus sehingga sungguh bisa mengenal panggilannya dan juga apa yang Tuhan nyatakan. Sehingga ketika diperhadapkan di suatu sidang di depan Raja Agripa, Rasul Paulus berkata dengan berani, sebab itu ya Raja Agripa, kepada penglihatan visi yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Kisah 26 ayat 19. Bapak Ibu guru, Mister dan Miss, kita juga satu saat nanti berdiri di hadirat Raja Yesus. Akankah kita berani berujar, aku tidak pernah tidak taat pada visi yang Tuhan berikan, pada panggilanku, pada pengutusanku, pada penugasanku, menjadi guru-guru sebagaimana Tuhan kehendaki. Sebab Bapa kita di surga sungguh berkenan pada ketaatan kita. Kita sudah dipilih, kita sudah ditebus, dan kita terus diperbaharui. Terima kasih. Tuhan memberkati Bapak Ibu Guru Trimulya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, ya Bapa, oleh berkat dan anugerah Engkau berkenan memanggil kami menjadi guru-guru di tempat di mana saat ini Tuhan telah tempatkan kami di Sekolah Kristen Trimulya. Mari Tuhan, Engkau terus teguhkan panggilan kami. Tidak melupakan visi yang Tuhan berikan pada kami. Kami tetap kuat untuk berjuang walau di masa-masa sulit. Karena Tuhan selalu punya cara untuk menolong. Punya orang untuk mendampingi. Demikian pula kiranya Tuhan, Engkau berkenan memperbaharui visi, panggilan, tanggung jawab yang Tuhan sudah percayakan kepada kami untuk bisa menjadi teladan, panutan, mengajar, memberikan yang terbaik. Dan kami percaya penyertaan Tuhan selalu yang terbaik bagi kami. Terima kasih. Kami berdoa, bersyukur, berserah di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dalam segala hal. Amin.